Halo seller, kembali lagi dengan saya Silvi dari Big Seller. Kali ini saya akan bahas materi yang paling penting banget nih, di mana para seller pasti membutuhkan fitur ini, yaitu sinkronisasi stok. Nah, mungkin beberapa seller ada yang sudah gunakan, namun ada juga beberapa seller, pengguna baru Big Seller yang masih belum tahu nih kegunaan dari fitur sinkronisasi stok ini seperti apa. Sinkronisasi stok ini di mana teman-teman bisa mensinkronkan stok dari berbagai toko di marketplace yang berbeda. Jadi contohnya, dimana ketika teman-teman ini ada update stok di satu marketplace, nanti akan otomatis terupdate stoknya ke semua marketplace lainnya yang sudah dihubungkan dengan fitur sinkronisasi stok ini. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorial untuk sinkronisasi stok. Nah, syarat pertama, ini ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi untuk menggunakan fitur sinkronisasi stok. Yang pertama, ini setiap produk yang ada di listing produknya ini harus sudah mempunyai SKU toko. Gitu. Kedua, kalau SKU tokonya ini sudah lengkap, sudah dilengkapi semuanya, ini bisa langsung dibuatkan SKU gudangnya. Nah, yang membedakan apa untuk SKU toko ini adalah SKU yang digunakan di yang membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya di satu toko tersebut. Sedangkan SKU gudang adalah SKU yang digunakan di sistem Big Seller. Jadi nanti bisa pakai SKU gudang. Dan SKU gudang ini nanti bisa mencakup beberapa SKU sekaligus di banyak marketplace. Dan SKU gudang ini juga yang nantinya menghubungkan banyak SKU di berbagai toko sekaligus. Gitu. Kalau misalnya SKU tokonya sudah dibuat nanti dan SKU gudangnya sudah dibuat, langkah ketiga adalah bisa langsung membuatkan hubungan pemetaannya. Hubungan pemetaan ini untuk menghubungkan setiap SKU toko dari banyak marketplace ke satu SKU gudang yang ada di Big Seller. Yang ini untuk mensinkronkan. Jadi nantinya semua SKU toko dari berbagai marketplace ini akan sinkron stoknya ke dalam satu SKU gudang. Dan tentu saja nantinya akan ada satu SKU toko yang akan menjadi stok acuan dari stok teman-teman. Seperti itu. Kalau hubungan pemetaannya ini sudah dibuat, nanti bisa langsung buatkan aturan sinkronisasinya. Di sini, nah, nanti bisa dibuatkan aturan sinkronisasi. Jadi nantinya teman-teman di dalam aturan sinkronisasi ini teman-teman bisa menghubungkan atau menginput semua SKU gudang dan juga tokonya dalam satu aturan sekaligus. Jadi nantinya semua SKU gudang tersebut akan langsung sinkron ke dalam satu aturan sekaligus. Jadi kalau misalnya dalam satu SKU gudang ini ada yang terupdate stoknya, nantinya akan otomatis terupdate ke semua SKU gudang yang ada dalam satu aturan tersebut. Jadi ini untuk menghubungkan berbagai SKU gudang dan juga tokonya untuk disinkronkan stoknya. Nah, kalau misalnya nanti aturan sinkronisasinya sudah dibuat, ini langkah terakhir. Nanti teman-teman bisa langsung aktifkan fitur stoknya. Di sini fitur stok. Nah, fitur stok ini gunanya untuk apa? Fitur stok ini gunanya untuk mengalokasikan atau mengurangi stok di Big Seller. Jadi, kalau misalnya fitur stok ini belum aktif, nantinya fitur stoknya ini tidak akan update, atau misalnya kalau ada pesanan di satu marketplace ini tidak akan berkurang karena fitur stoknya ini tidak aktif. Karena fitur stok ini berfungsi untuk mengalokasikan dan mengurangi stok secara otomatis. Namun, sebagai tambahan informasi, untuk fitur stok ini bisa diaktifkan ketika memang stok sudah rapi nih. Jadi SKU tokonya sudah dirapikan, SKU gudangnya sudah dirapikan, sampai pemetaannya, aturan sinkronisasinya, semuanya sudah rapi, stoknya sudah disamakan semua untuk semua toko. Baru fitur stoknya ini adalah langkah terakhir untuk langkah dari sinkronisasi stok. Seperti itu. Nah, untuk caranya ini untuk pertama itu SKU toko. SKU toko, jadi di setiap marketplace, contohnya di Lazada, teman-teman punya banyak toko nih di Lazada, Tokopedia, TikTok, Blibli, dan marketplace lainnya. Jadi semua produk yang ada di toko ini, di toko yang sudah dihubungkan ke Big Seller ini wajib mempunyai SKU toko. Seperti ini. Ini SKU tokonya. Jadi SKU induk di sini ada dua SKU toko. Pertama itu SKU induk dan SKU. Nah, SKU induk ini adalah SKU
SKU toko yang bisa digunakan kalau misalnya produknya ini adalah produk tunggal atau tanpa variasi. Kalau SKU ini, kalau yang hanya SKU, ini adalah SKU dari per varian. Jadi, kalau misalnya produk ini adalah produk varian, ini bisa juga gunakan cukup SKU variannya aja. Seperti itu. Kalau misalnya produk ini produk tunggal, ini gunakannya itu SKU induk. Seperti itu. Nah, sama seperti halnya di marketplace lain. Ini di sini harus sudah diinputkan SKU-nya, SKU toko. Di semua marketplace harus sudah dilengkapi SKU-nya. Kalau sudah, nantinya bisa langsung buatkan SKU gudangnya. Nah, untuk cara pembuatan SKU gudang ini ada berbagai macam. Pertama, ini bisa dari langsung dari menu listing produknya masing-masing. Contohnya, kita misal dari Lazada, kita mau buatkan SKU gudang dari produk ini. Kita checklist, lalu kita di hubungan pemetaan SKU gudang kita bisa klik buat yang dipilih atau buat semuanya. Nah, di sini bisa berbuat SKU gudang secara massal atau bisa juga kita pilih beberapa produknya aja yang memang kita ingin buatkan SKU gudang. Nah, sebagai catatan juga untuk SKU toko atau toko marketplace pertama yang dibuatkan SKU gudang itu akan menjadi SKU gudang atau stok acuannya. Jadi contohnya teman-teman punya 4 toko. Nah, untuk toko yang pertama kali dibuatkan SKU gudang itu toko Lazada. Nah, otomatis nanti toko Lazada ini akan menjadi stok acuan dari sinkronisasi stok. Jadi nantinya semua marketplace lain atau semua toko lain stoknya ini akan sinkron dengan toko Lazada. Karena Lazada ini menjadi toko acuannya. Gitu. Jadi kita bisa langsung klik buat yang dipilih, nantinya akan SKU gudangnya akan otomatis terbuat seperti ini. Nah, disarankan untuk membuatkan SKU toko ini kalau misalnya teman-teman punya produknya ini dijual di berbagai marketplace. Jadi tiap marketplace itu punya produk yang sama. Ini disarankan untuk SKU tokonya ini bisa dibuatkan secara seragam atau disamakan aja nih. Jadi nantinya ketika membuat SKU gudang dari menu listing produk dengan kita klik buat SKU gudang, nanti semuanya jika kita klik settingan ini nanti akan semua SKU toko yang sama akan terhubung ke dalam satu SKU gudang ini. Contohnya seperti ini. Ini akan terbuat SKU gudang ini adalah nomor SKU ini. Ketika kita klik ini, nantinya ketika kita buat SKU gudang di Lazada, terus di TikTok, Blibli dan marketplace lain, nanti akan otomatis terhubung nih, terpemetakan karena SKU tokonya ini terbaca sama. Gitu. Nah, untuk ini tadi sudah dibuatkan SKU gudangnya. Nah, seperti ini. Nih, kalau misal produk ini nanti ada di marketplace lain, terus untuk SKU tokonya ini berbeda, ini juga bisa dipemetakan manual. Seperti ini. Nanti kita cari aja SKU-nya, kita checklist. Ini contohnya ya, anggap saja ini untuk SKU-nya ini sama. Nah, ini misalnya Lazada 1 atau Shopee 1. Jadi pokoknya semua produk, semua SKU gudang yang ada di toko itu bisa dihubungkan aja. Gitu. Jadi nantinya kalau misalnya Lazada, Shopee, Tokopedia, berarti semua SKU toko ini nanti akan sinkron stoknya menjadi satu SKU gudang. Kayak gini. Ini sebagai contoh aja. Nah, lalu kalau misalnya SKU gudang ini sudah dibuat, ini kita bisa langsung pemetakan. Kayak gini contohnya. Jadi semuanya nih, misal produk SKU gudang ini nih dijual di 4 marketplace sekaligus, di Lazada, di Tokopedia, di Shopee gitu contohnya. Nah, ini kita bisa pemetakan semua SKU tokonya. Misalnya Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kalau misalnya semua SKU toko dari semua toko yang teman-teman punya ini sudah dihubungkan ke dalam satu SKU gudang, nanti stoknya ini akan mengikuti dari stok SKU gudang tersebut dan untuk stoknya itu akan sinkron. Kalau sudah dipemetakan, nanti bisa langsung buatkan aturan sinkronisasinya atau kita hubungkan nih semua SKU gudang dan juga toko yang ada ke dalam satu aturan agar nantinya bisa sinkron stoknya. Kita langsung masuk ke aturan sinkronisasi stok. Nah, di sini kita bisa langsung buat tambah aturan sinkronisasi dan nantinya kita bisa pilih kita mau sinkronkan ini untuk beberapa toko saja atau bisa juga ke semua toko. Kayak gini.
Ini kalau misalnya kita beberapa toko aja, berarti nanti marketplace yang akan sinkron stoknya itu hanya beberapa marketplace yang dipilih. Kalau misalnya kita pilih yang semua toko, berarti nanti semua toko yang teman-teman punya dan sudah diintegrasikan di Big Seller, ini nanti akan tersinkron untuk stoknya gitu. Kalau sudah pilih tokonya, kita langsung bisa pilih SKU gudangnya. Bisa dipilih semua, atau juga bisa dipilih beberapa SKU gudang aja nih yang memang kita mau hubungkan gitu menjadi satu SKU gudang. Bisa juga kita pilih berdasarkan kategori. Kalau sudah, nanti kita bisa simpan nih untuk stoknya, untuk aturannya yang sudah dibuat. Nah, untuk gudangnya juga bisa kita pilih. Untuk sinkron ini kita mau sinkronnya itu ke gudang yang mana? Gudang default atau gudang lainnya yang teman-teman punya. Contohnya seperti ini. Lalu kita klik simpan dan sinkronisasi sekarang. Ini kalau mau kita langsung sinkronkan, atau kalau misalnya hanya simpan tidak sinkronisasi juga bisa. Contohnya gini. Nah kalau misalnya aturannya ini sudah dibuat, lalu kita selanjutnya itu dan stoknya ini sudah rapi, SKU gudang atau SKU tokonya juga sudah dibuat, sudah lengkap, baru kita langsung aktifkan fitur stoknya di pengaturan. Lalu di pengaturan stok ini nanti kita aktifkan fitur stoknya. Jadi nantinya kalau ada pesanan masuk atau teman-teman ada update stok, itu bisa langsung terpotong stoknya gitu. Nah, untuk aturan sinkronisasinya ini juga statusnya harus diaktifkan. Jadi biar nantinya stoknya ini sinkron gitu. Nah, untuk sinkronisasi nanti bisa sinkronisasi secara aturan, peraturan. Jadi nanti semua SKU gudang yang akan disinkronkan, atau kita bisa juga sinkronisasi manual. Kalau memang kita mau ngesinkronkan satu SKU gudang saja yang memang belum update stoknya. Seperti itu. Baik, nah kesimpulannya fitur ini penting banget nih, jadi wajib digunakan untuk semua seller agar bisa lebih memudahkan untuk mensinkronkan stok dari berbagai marketplace. Jadi kalau misalnya teman-teman punya toko di banyak marketplace, misalnya contohnya ini tokonya ada lebih dari 10, ini sudah tidak perlu lagi capek-capek untuk update stok manual tiap ada penambahan stok atau pengurangan stok, atau ada pesanan di satu marketplace dan nantinya akan otomatis terupdate ke semua marketplace yang teman-teman punya. Jadi nantinya bisa lebih mudah dan lebih efisien lagi nih dalam mengelola toko di banyak marketplace sekaligus. Sekian video tutorial dari sinkronisasi stok dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.